Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bahas mengenai jenis kulit. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu kurang paham apa jenis kulit mereka. Jadi saat kita menanyakan jenis kulitnya itu apa, mereka pasti menangkap lebih ke warna kulit. Jadi kayak mereka menjawabnya sawo matang, kuning langsat, atau putih gitu. Padahal sebenarnya yang dimaksud bukanlah itu. Jadi sebenarnya jenis kulit orang Indonesia itu secara umum dibedakan menjadi 5 jenis. Nah, kelima jenis kulit ini ada jenis kulit normal, kombinasi, berminyak, kering, dan sensitif. Kenapa kita wajib tahu mengenai jenis kulit kita? Karena nih ya, aku banyak menemukan dari teman-teman aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya mereka itu tuh nggak tahu jenis kulit mereka itu apa. Ketika ada teman mereka yang menggunakan suatu produk nih, misalkan si A menggunakan produk ini dan si A itu cocok, wajahnya tuh jadi cantik, putih, bersih gitu ya. Nah, si B tuh ingin menggunakan produk tersebut juga. Padahal si B ini belum tahu jenis kulitnya apa. Kan belum tentu tuh jenis kulitnya sama. Jadi edukasi tentang jenis kulit itu sangat-sangat penting. Apalagi saat kita membeli produk yang tidak melalui konsultasi. Jadi cuma asal beli produk ini yaudah beli aja, nggak konsultasi dulu tuh, nggak ditanya dulu jenis kulitnya apa mbak, begini-begini tuh nggak ada. Terlebih lagi kadang kan ada tuh yang satu produk bisa digunakan semua jenis kulit gitu tuh. Wajib banget diwaspadai ya teman-teman. Jadi jenis kulit itu benar-benar harus tahu supaya tidak salah penanganan. Logikanya gini, ketika kita mempunyai kulit wajah yang kering dan teman kita memiliki kulit wajah berminyak. Nah, teman kita kan berminyak, dia beli skincare ini, terus cocok tuh di teman kita. Wajahnya itu jadi cantik, bagus gitu. Nah, kita kan kepengen ya punya wajah kayak gitu. Terus kita tanya tuh sama temen kita, pakai produk apa sih, belinya di mana, harganya berapa, dan gimana-gimananya, tanpa kita mengetahui atau mencari tahu lebih lanjut bahwa sebenarnya jenis kulit temen kita itu apa. Kita asal beli aja tuh. Yang namanya skincare untuk jenis kulit yang berminyak pastikan fungsinya untuk mengurangi minyak berlebih yang ada di wajah kita. Nah, sekarang kalau jenis kulit kita kering, terus kadar minyak yang ada di wajah kita dikurangi, apa yang terjadi? Semakin kering kan, bukannya tambah cantik, nanti malahan tambah buruk gitu. Nah, sebenarnya struktur kulit dan jenis kulit wajah kita itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor ini antara lain, yang pertama itu kandungan air yang ada di wajah kita. Nah, jadi kandungan air yang ada di wajah kita itu mempengaruhi elastisitas kulit kita. Semakin banyak kandungan air yang terdapat di wajah kita, kulit kita semakin elastis gitu. Yang kedua yaitu kandungan minyak. Nah, kandungan minyak ini akan mempengaruhi kelembutan dan nutrisi kulit. Kalau minyaknya kurang nggak baik, minyaknya kelebihan juga baik. Jadi lebih baik yang sedang-sedang saja. Dan yang terakhir itu adalah tingkat kepekaan. Tingkat kepekaan kulit kita terhadap zat tertentu. Ini kalau kulit kita terlalu peka gitu ya, kayak perasaannya gitu, maka hasilnya akan jadi ya gitu, kayak kulit sensitif gitu, baperan gitu lah istilahnya. Atau kalau misalkan kulit kita yang nggak peka, kayak si doi gitu, itu kulit kita normal sebenarnya, bukan nggak peka sih, kalau maksudnya nggak terlalu sensitif gitu, nggak terlalu reaktif terhadap zat tertentu, itu bisa dibilang kulit normal ya kan. Nah, sekarang kita langsung membahas tentang ciri-ciri dari kelima jenis kulit ini. Yang pertama yang mau aku bahas itu tentang jenis kulit normal. Jenis kulit normal itu mempunyai ciri-ciri yang pertama, di wajah itu hanya memiliki sedikit noda, bahkan ada yang tidak memiliki noda sama sekali. Jadi kadang kan itu ada tuh yang kayak aku nih, contohnya aku nih kulit yang berjerawat ini kan nodanya banyak nih, kayak gini kan.
terus kadang ada yang ngeflek gitu. Terus si kulit normal ini tidak memiliki sensitivitas yang parah terhadap zat tertentu. Jadi kalau misalkan kita pakai produk ini terus kita nggak cocok tuh, itu nggak menimbulkan efek yang berlebihan. Kayak misalkan kalau kulit yang sensitif itu kan mukanya memerah, atau yang berjerawat kalau nggak cocok jerawatnya langsung parah, itu gitu-gitu. Kalau kulit yang normal itu tidak seperti itu, bisa dibilang kayak kulit badak gitulah. Kalau nggak cocok ya nggak ada perubahan, cuma ya gitu-gitu aja mukanya gitu. Terus pori-pori di wajahnya itu hampir tidak terlihat, ada tapi hampir tidak terlihat gitu. Terus wajahnya itu tampak bercahaya, jadi nggak kusem, kucel, kumel gitu tuh, nggak, kelihatan enak aja dilihat gitu ya. Nah, untuk kandungan air sendiri, jenis kulit normal ini memiliki keseimbangan antara kandungan air dan minyak. Jadi nggak terlalu berminyak, nggak terlalu kering juga. Nah, karena tidak memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, jadi si kulit normal ini lebih mudah dirawat, ya kan? Jadi berbahagialah buat teman-teman yang punya jenis kulit normal, nggak perlu pusing cari perawatan dikit-dikit aja udah caem. Oke, lanjut yang kedua. Jenis kulit yang kedua adalah jenis kulit berminyak. Jenis kulit berminyak ini cenderung terlihat kayak mengkilap gitu karena produksi minyak atau sebum yang berlebih. Nah, si sebum ini dihasilkan oleh kelenjar minyak atau kelenjar sebaceous, apa bacanya ya? Sebaceous lah intinya itu, yang letaknya itu di bawah permukaan kulit. Sebenarnya fungsi sebum itu kan untuk melindungi dan melembabkan kulit. Tapi saat si sebum ini diproduksi secara berlebihan, maka yang akan terjadi adalah kulit kita menjadi berminyak gitu ya. Kan jadi nggak enak dilihat ya kan. Ketika kulit kita berminyak, otomatis yang akan terjadi adalah pori-pori wajah kita akan semakin besar. Terus kan karena minyaknya banyak gitu ya di muka, terus secara otomatis debu itu akan mudah nempel kan di wajah kita. Nah, itu juga bisa menyumbat pori-pori, udah pori-porinya lebar, berminyak, terus kena debu, yang ada kan pori-porinya tersumbat. Nah, ketika si pori-porinya tersumbat, inilah yang akan mengakibatkan terjadinya jerawat dan komedo. Terus kan yang namanya jerawat sekalipun dia nggak diutik-utik gitu, nggak diusirin gitu, dia akan meninggalkan noda. Seperti ini contohnya nih. Ini yang aku utik-utik sekali aja dia meninggalkan bekas. Nah, ini contoh yang nggak aku utik-utik nih. Ini bekas, ini jerawat yang nggak aku utik-utik, dia juga meninggalkan bekas seperti ini. Jadi kulit wajah yang berminyak itu sangat rentan akan noda-noda hitam seperti ini. Terus biasanya orang dengan kulit berminyak itu kulitnya tebal kayak aku nih. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, kulitnya tebal kayak gini nih, gedabel. Berminyak kayak aku nih harus sangat berhati-hati, terutama kepada faktor-faktor yang mampu menambah produksi sebum. Nah, yang ketiga, jenis kulit kombinasi. Nah, jadi jenis kulit kombinasi ini adalah perpaduan dari jenis kulit berminyak dan jenis kulit kering. Nah, biasanya jenis kulit kombinasi ini ditandai dengan wajah yang berminyak hanya di bagian T-zone saja dan kering di bagian pipi. Buat temen-temen yang nggak tahu T-zone itu ini, T-zone, daerah T-zone itu ada dahi, hidung, dan dagu. Nah, biasanya orang yang punya kulit kombinasi ini itu untuk pori-pori sama seperti orang yang punya kulit berminyak, itu pori-porinya lebar-lebar. Selain itu, orang dengan kulit kombinasi dia akan lebih mudah berkomedo. Selanjutnya adalah jenis kulit yang keempat, ada jenis kulit sensitif. Nah, pada umumnya atau biasanya orang yang memiliki jenis kulit sensitif itu kulitnya sangat peka dan mudah mengalami iritasi atau alergi. Biasanya itu ditandai dengan adanya
bercak atau ruam yang muncul dengan mudah gitu. Nah, si jenis kulit sensitif ini juga sangat reaktif terhadap beberapa faktor seperti lingkungan, makanan, atau penggunaan produk kosmetik. Sebenarnya nggak cuma kosmetik sih, skincare juga ya. Nah, biasanya tuh kalau orang yang punya kulit sensitif, kulitnya itu mudah terkelupas. Dan bahkan kadang kalau pakai produk apa gitu yang reaktif, maksudnya yang mungkin kadarnya itu nggak pas sama jenis kulitnya, itu akan timbul kayak rasa perih gitu. Jadi memang yang punya kulit sensitif ini benar-benar harus hati-hati saat menggunakan produk ya, karena akibatnya nanti tuh akan fatal gitu ya, imbasnya tuh ke kita sendiri gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati. Nah, biasanya kalau kulit sensitif ini ya, kulitnya tuh biasanya tuh agak tipis juga ya. Nah, yang terakhir adalah jenis kulit kering. Nah, si jenis kulit kering ini terjadi karena rendahnya tingkat kelembaban pada lapisan kulit terluar. Nah, biasanya buat orang-orang yang memiliki kulit wajah kering itu ya, pori-pori di wajahnya itu hampir tidak terlihat. Terus biasanya kulitnya kan karena kering gitu ya, jadi terlihat kusem gitu, kasar gitu kan ya. Biasanya wajahnya tuh kelihatan kaku gitu ya, jadi kurang elastis gitu. Orang dengan jenis kulit kering ini biasanya garis-garis halus di wajah itu terlihat karena kulitnya kering gitu ya, jadi dia tuh mudah mengelupas gitu. Nah, selain mudah mengelupas itu kan karena kulit kering, jadi terlihatnya itu seolah-olah kayak bersisik gitu ya. Nah, itu juga dia tuh mungkin kalau gatal atau apa kita kukurin, maksudnya kita garuk-garuk ini, dia akan mudah meradang gitu. Jadi ini memang perawatannya juga harus ekstra gitu kalau kulit kering kan ya, karena dia tuh kulit kering itu ya gimana ya, terlalu lembab, salah, kekurangan kelembaban juga salah ya. Jadi ya begitulah, memang perawatan kulit wajah itu harus benar-benar sesuai dengan jenisnya. Nah, jadi itu tuh beberapa ciri-ciri ya yang dimiliki setiap jenis kulit. Teman-teman wajib tahu ya jenis kulit teman-teman itu apa, supaya pada saat teman-teman mau membeli skincare untuk kulit teman-teman itu nggak salah lagi. Jadi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi nggak ada lagi tuh istilah aku udah perawatan di sini ngabisin uang sekian, oh hasilnya malahan begini. Ya mungkin karena kita tuh kurang paham bahwa sebenarnya jenis kulit kita itu seperti ini, jadi perawatannya ya harus begini gitu. Nah, sekarang teman-teman kan udah tahu ya jenis kulit teman-teman itu apa. Jadi harapannya setelah teman-teman melihat video ini, nanti pada saat teman-teman melakukan perawatannya itu udah tahu apa yang harus dibeli dan apa yang harus dicari tahu gitu, apakah cocok dengan kulit teman-teman atau tidak gitu. Nah, ini sedikit caranya. Kalau bisa, sebelum teman-teman menggunakan suatu produk, pastikan teman-teman itu melakukan konsultasi dengan si penjual itu. Nah, pastikan lagi si penjualnya itu tahu mengenai kulit, tahu mengenai manfaat dari produk itu. Intinya si penjual itu menguasai lah ya, seenggaknya menguasai produk tersebut ya. Jadi ini untuk meminimalisir kesalahan pada saat pemakaian. Kesalahannya yang dimaksud ini yang harusnya ini buat kulit berminyak dipakai sama orang yang kulit kering, yang seharusnya buat orang yang kulit kering dipakai buat orang yang kulitnya sensitif. Jadi meminimalisir kesalahan seperti itu. Oke? Karena sekarang teman-teman udah tahu, udah mengerti apa jenis kulit teman-teman, yang selanjutnya terus teman-teman tahu adalah bagaimana cara merawat kulit teman-teman gitu ya. Nah, nanti di video selanjutnya aku akan bahas lagi cara merawat kulit wajah sesuai dengan jenisnya. Jadi misalkan kalau punya kulit berminyak itu seharusnya perawatannya gimana sih?
kulit kering itu perawatannya gimana sih, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh mengenai jenis kulit dan cara perawatannya, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan juga tonton video selanjutnya. Oke? Sekian informasi dari saya, semoga informasinya bisa masuk di kepala teman-teman. Semoga informasinya mudah dipahami dan semoga teman-teman jadi lebih paham tentang jenis kulit teman-teman. Jadi nggak salah lagi perawatannya, ya kan? Nggak mubazir duit gitu. Oke? Cukup sekian video dari saya. Semoga videonya menginspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.